Hi everyone, welcome back to my channel. Aku Sincera. Nah, seperti di judulnya, kali ini aku akan membahas tentang urban legend ataupun hantu-hantuan yang ada di Argentina. Mungkin ada sebagian dari kalian yang tanya, kok Argentina sih? Well, gini, ini sebenarnya video pertama dalam seriesku yang aku rencananya akan bikin yang membahas seputar tentang urban legend dan hantu-hantuan gitu yang ada di seluruh dunia. Cuman memang gak setiap negara di seluruh dunia ya. Aku bakal ambil kayak contoh-contoh negara dengan secara abjad. Jadi karena huruf pertama dalam abjad itu A, makanya aku ambil Argentina. Nah, untuk video selanjutnya, negara yang berawalan dengan huruf B, lalu dengan huruf C, dan seterusnya hingga Z. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, tolong kasih aku feedback di komen di bawah ya. So, without any further ado, let's just dive into the video. Shall we? El Pombero adalah sebuah makhluk yang menyerupai goblin gitu dari daerah Guarani di Argentina. Tapi selain Guarani, El Pombero ini juga terkenal di beberapa provinsi. Jadi ada di Corrientes, Misiones, dan Chaco. Ini menurut buku Colombres dengan judul Supernatural Beings from Argentine Popular Culture. El Pombero ini digambarkan dengan pria kurus yang tinggi dan juga menggunakan topi jerami. Kalau misalnya nih, cuman penampilannya kayak gitu, apa sih yang membuat dia jadi terkenal di Argentina? Well, yang membuat dia terkenal di Argentina adalah apa yang dia lakukan. Jadi El Pombero ini nanti akan mencari anak-anak yang biasanya itu berburu burung di waktu siang hari, alias jam-jam biasanya tuh anak tidur siang. Dan si El Pombero ini nanti akan menculik anak itu dan membawanya jauh dari tempat asalnya, dari rumahnya gitu. Tapi gak cuma diculik aja, ada beberapa di antara mereka itu yang ditinggal di jauh dari rumah mereka tuh dalam keadaan terluka atau bahkan ada yang sudah kehilangan nyawanya. Nah, di salah satu daerah di mana El Pombero ini terkenal, tepatnya di Chaco, itu mereka percaya bahwa El Pombero kadang itu juga menghisap darah anak-anak sampai habis, sampai mereka kehilangan nyawa dan menggantung anak-anak tersebut di pohon. Gitu. Sadis ya. Nah, ada sebenarnya beberapa hal yang bisa dilakukan agar El Pombero tidak mengganggu kalian. Yang pertama adalah dengan menaruh daun tembakau di depan rumah atau di pinggir-pinggir rumah gitu supaya El Pombero bisa mengambil dan mengunyahnya. Kemudian rokok maupun uang atau bir itu juga bisa digunakan untuk menjauhkan El Pombero dari anak-anak. Oh ya, ada satu hal juga yang bisa dilakukan untuk mengusir El Pombero kalau El Pombero itu ada di sekitar rumah, yaitu dengan meletakkan bukan daun ya, bawang putih, berarti beberapa siung bawang putih di ujung-ujung rumah, ujung-ujung depan rumah ataupun sekeliling rumah. Mungkin karena takut atau gimana atau nggak suka, jadi El Pombero nggak akan mendekati rumah-rumah yang ada bawang putihnya. Aku punya satu cerita ini berhubungan dengan El Pombero dan saat itu memang sempat booming juga di media Argentina, baik elektronik maupun koran juga. Jadi aku baca ya, di Juli 2016 ada seorang anak kecil usianya tuh 2,5 tahun, namanya Octavio Leonel da Silva, itu hilang di pedesaan di Argentina, di daerah yang pegunungan dan juga dipenuhi semak belukar. Ceritanya gimana? Jadi di suatu siang, oh ya FYI aja, si Octavio dan orang tuanya itu namanya Gilberto da Silva dan Maricel Lemos, itu tinggal di sebuah perkemahan ya, kayak tenda tapi di perkemahan, entah ini permanen atau enggak, tapi saat cerita itu dia tinggal di perkemahan. Dan kedua orang tuanya adalah, kalau nggak salah itu petani yerba mate. Kalau kalian tahu yerba mate adalah minuman tradisional khas Argentina. Kalau di sini mungkin kayak daun-daun teh gitu. Anyway, out of topic, kita kembali ke topik lagi. Jadi di suatu siang waktu si Octavio ini bangun dari tidur siangnya, dia nggak nemuin orang tuanya. Jadi otomatis dia keluar dari tenda dan mencari kedua orang tuanya. Dan setelah itu dia kayak hilang di telan bumi, kayak puff, nggak tahu kemana.
Sebagai orang tua pastinya cemas ya karena tiba-tiba balik tenda anaknya nggak ada. Otomatis karena sudah mencari nggak ketemu, dia lapor warga sekitar dan juga lapor polisi. Akhirnya untuk mencari Octavio itu dikerahkan 100 polisi dan juga anjing pelacak, pesawat nirawak dan helikopter. Dan setelah 2 hari yang dengan pencarian yang tanpa henti, akhirnya Octavio itu ditemukan. Ditemukannya di mana? Ditemukan di Saltino Creek, itu 3 kilometer dari perkemahan. Well, sebenarnya kalau jarak 3 kilometer bagi kita orang dewasa itu kayak ya kalau mau olahraga jalan-jalan atau hiking segitu it's okay. Tapi ini inget ya, ini anak usia 2,5 tahun bisa sampai jalan sampai 3 kilometer itu kan jauh banget. Untungnya sih Octavio ditemukan dalam kondisi yang selamat. Setelah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan ini, peristiwa yang tidak bisa dilupakan seumur hidup ini, si Gilberto da Silva atau ayah dari Octavio percaya bahwa Octavio sudah diculik oleh El Pombero. Dan karena itu setiap malam ataupun setiap hari, si ayah ini selalu meletakkan rokok dan bir di depan rumah untuk mengusir si El Pombero ini. El Familiar adalah anjing neraka jahat yang mirip dengan Cerberus peliharaannya Hades. Cuman kalau Cerberus kayaknya kepalanya 3 atau lebih, tapi El Familiar ini cuma 1. Dan dia juga dikenal dengan nama Perro Familiar yang memakan daging manusia. Nah, El Familiar ini sangat terkenal di beberapa daerah di Argentina. Salah satunya ada di Salta, Catamarca, dan yang terakhir di sebagian besar Tucumán. Tucumán itu tempat pabrik gula yang sangat terkenal di Argentina. Jadi awal mula dari legenda El Familiar adalah ada seorang pedagang kaya, kayak tuan tanah juga yang kaya tapi juga kejam, namanya Don Ernesto. Dia ini pengen tambah kaya lagi, pokoknya ingin kekayaannya tuh super melimpah. Jadi dia mencari seorang penyihir untuk membantunya memanggil El Familiar. Dan setelah dapat ini, El Familiar itu hanya setia dengan Don Ernesto, berkeliaran di sekitar perkebunan, pokoknya menjaga perkebunan itu dari entah saingannya atau juga pencuri-pencuri hasil panen. Nah, suatu malam ada pegawai baru namanya Miguel, karena mungkin masih baru ya, jadi untuk menyelesaikan pekerjaan tuh dia masih semangat banget. Jadi dia memutuskan untuk lembur begadang menyelesaikan pekerjaan di perkebunan. Padahal nih dia sudah diwanti-wanti sama temennya, tolong dong nggak usah lembur, soalnya kalau lembur itu bahaya, di sana tuh kayak ada makhluk entah apa gitu, pokoknya angker lah. Cuman balik lagi, spiritnya masih gede, Miguel kayak, udahlah paling itu cuman tahayul gitu. Tapi sayangnya buat Miguel di malam itu dia ketemu El Familiar. Nggak cuman ketemu, malah dikejar sama El Familiar dan juga diterjang. Hampir aja udah mau diterkam, tapi tiba-tiba si Miguel ini dengar ada seseorang yang bersiul dan El Familiar pergi dari dia. Nah, kalau udah gitu akhirnya dia sempat pingsan dan kapok, nggak mau untuk lembur di malam hari. Oh ya, tadi aku sempat bilang ya bahwa Don Ernesto González itu adalah seorang majikan yang kejam. Jadi karena hal itu pastinya ini para pekerja itu lama-kelamaan jadi nggak betah ya kan. Udah majikannya kejam, peliharaannya itu bener-bener yang dari neraka karena anjing neraka. Jadi kayak udah gonjang-ganjing lah pokoknya di lingkup pegawai itu. Dan mereka memutuskan untuk memberontak memberontak dan menghabisi si El Familiar itu. Pimpinannya siapa? Pimpinannya si Miguel itu tadi gitu. Dan setelah mereka itu tanya-tanya, pokoknya research gitu, ada satu hal yang mereka ketahui, yaitu El Familiar hanya bisa mati oleh senjata silver. Nah, karena itu para pegawai sudah melengkapi dirinya nih, pokoknya mempersenjatai diri mereka masing-masing dengan senjata silver. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pisau, pokoknya macam-macam. Dan mereka itu menggiring El Familiar untuk pergi ke tengah perkebunan. Setelah sampai nih di tengah perkebunan, El Familiarnya ini dikepung dan diroyok nih sama banyak orang. Sorry nih harus pindah setup dulu karena mataharinya backlight banget. Anyway, tadi sampai mana? Oh ya, sampai perkelahian dari El Familiar dan para pegawai perkebunan. Ya, karena sudah ada perkelahian sengit yang berlangsung lama, akhirnya si Miguel ini berhasil menancapkan pisau silvernya ke jantung El Familiar. Dan akibatnya El Familiar ini berteriak kesakitan dan langsung berubah menjadi abu.
Setelah El Familiar nggak ada nih, si pemilik perkebunannya Don Ernesto Gonzalez ini langsung aja diusir oleh para pegawainya dan habis itu nggak pernah kelihatan lagi. Dan si perkebunan ini sendiri akhirnya dikelola beramai-ramai atau bersama-sama para pegawai ini dan semuanya mendapatkan hasil yang merata gitu. Jadi lebih adil. Nah, kenapa kisah El Familiar ini terkenal sih? Karena kisah El Familiar ini mengajarkan kita beberapa hal. Yang pertama tentang kengeriannya, kisah horornya di mana El Familiar literally hell, dog from hell. Jadinya ketakutannya ada ini ceritanya. Dan yang kedua tentang keserakahan di mana Don Ernesto ini kan sebenarnya dia sudah kaya raya ya, sudah punya perkebunan, pokoknya sudah makmur banget lah. Tapi dia dengan serakahnya itu pengen menambah kekayaan, malah melakukan perjanjian dengan iblis. Dan nilai yang ketiga yaitu perjuangan dan kegigihan para pegawai perkebunan untuk memberontak dan melawan pemimpin yang semena-mena. Para penyihir Argentina ini tinggal di daerah barat laut dari Argentina ya, antaranya Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, dan juga Salta. Dan mereka itu melakukan ritual-ritual sesatnya di Jumat malam ke tempat yang bernama Salamanca. Salamanca itu apa sih? Salamanca itu gua tempat tinggal iblis yang sering juga disebut dengan Supai. Dan di sana di Salamanca ini mereka melakukan ritual-ritual sesat yang pastinya jauh di luar ajaran agama yang kita ketahui sekarang ini. Nah, ini konon katanya allegedly ada banyak musisi maupun seniman-seniman itu yang datang ke Salamanca ini dan minta bantuan penyihir untuk membuat karir mereka menjadi lebih bersinar. Jadi karir di dunia seni itu lebih bersinar gitu. Macam kayak yang pertama juga ya, yang El Pombero di mana El Familiar di mana Don Ernesto itu kan minta harta yang lebih. Kalau ini musisinya minta supaya jenjang karirnya itu lebih lancar. Well, basically the same ya. Kalau misalnya karirnya lancar, duitnya juga pasti lancar. Ada satu musuh dari para penyihir itu, yaitu pagi hari. Jadi kalau mereka lagi ritual, tiba-tiba mendengar ayam berkokok gitu, dan matahari mulai menyingsing, pasti mereka akan langsung kabur dari Salamanca dan ngibrit keluar dari Salamanca menghindari cahaya ya, karena mereka itu benci dengan cahaya, musuh dari cahaya. Nah, karena mitos dari para penyihir dan juga El Lobizon ini adalah versinya Argentina dari manusia serigala ya. Dulu itu mitosnya itu beneran terkenal sampai-sampai pemerintah itu mengeluarkan undang-undang untuk menertibkannya. Kenapa nih kok sampai ada undang-undang yang keluar? Jadi di banyak provinsi, tradisi itu mengatakan bahwa anak perempuan ketujuh yang lahir berturut-turut di satu keluarga, dia otomatis akan menjadi seorang penyihir. Gedenya tuh bakalan jadi penyihir. Dan sebaliknya kalau yang lahir itu anak laki-laki, jadi anak laki-laki ketujuh yang lahir berturut-turut dari sebuah keluarga, dia akan menjadi El Lobizon atau manusia serigala. Nah, karena itulah di tahun 1974, pemerintah ini membuat undang-undang yang intinya anak-anak spesial dalam tanda kutip, pokoknya yang para keturunan ketujuh itu harus memiliki seorang orang tua wali, dan orang tua walinya itu juga harus seorang presiden. Nah, mungkin kalian kaget juga nih, loh kok sampai presiden, kenapa? Nah, karena si anak-anak ini kan sudah dicap nih, pokoknya kalau anak ketujuh itu kalau nggak penyihir ya manusia serigala, otomatis orang-orang di sekitarnya tuh akan ketakutan akan anak ini. Jadi nggak sedikit juga para anak-anak ini ada yang dibully, dijauhi, disakiti, dan bahkan ada juga yang dibunuh karena warga sekitar itu takut kalau nantinya si anak ini jadi gede, dia bakalan bawa malapetaka di seluruh tempat si anak ini tinggal gitu. Nah, berkat undang-undang ini anak-anak menjadi lebih aman, merasa lebih aman dalam hidupnya karena nggak takut dibully, nggak takut disakiti, dan juga menerima bantuan ekonomi untuk menjamin pendidikan dari mereka semua.
Lumala adalah mitos yang sangat terkenal di negara Argentina dan Uruguay. Itu jauh sebelum ada pendatang yang mulai datang ke negara itu. Jadi beneran suku-suku asli yang masih tinggal di kedua negara itu, mitos si Lumala ini sudah terkenal. Nah, Lumala ini dalam bahasa Indonesia secara harafiah diterjemahkan sebagai cahaya yang jahat. Kenapa cahaya yang jahat? Jadi legendanya bentuk dari Lumala ini adalah cahaya hantu yang menari-nari, menari-nari di lahan yang tandus. Kadang juga Lumala terlihat di daerah rawa-rawa. Cahaya Lumala ini diyakini adalah gas yang mematikan yang berasal dari tulang-tulang yang membusuk. Dan menurut para gaucho ini apa? Gaucho adalah penduduk yang berprofesi sebagai penunggang kuda dan peternak tradisional di padang rumput Argentina. Mereka ini mengatakan Lumala akan muncul di musim terkering sepanjang tahun. Nah, mitosnya nih bagi mereka ada juga beberapa yang pemberani mengejar cahaya tersebut. Mereka tuh bakalan menjadi tersesat dan merasa bingung kayak linglung loh, ini aku di mana? Dan gak jarang juga mereka akan menemukan tulang belulang sisa-sisa dari orang yang sebelumnya itu juga mengikuti Lumala gitu. Nah, ini kontradiksi. Tadi kan cahaya Lumala itu mengerikan ya, tapi ada juga orang yang bilang kalau kalian menemukan cahaya yang terang banget di kaki bukit dan berani mengejarnya, alhasil kalian akan menemukan harta karun yang jumlahnya banyak banget. Tapi ingat, ini memang hanya untuk beberapa orang, kayak orang-orang terpilih yang berani ngikutin cahaya itu. Oh ya, aku tadi juga bilang bahwa Lumala ini sering terlihat di rawa-rawa ya. Jadi kalau kalian misalnya melihat cahaya Lumala ini, langsung lari, langsung pergi, nggak usah sok-sokan ngikutin dan sebagainya. Karena seperti yang sebelumnya, Lumala ini akan menarik orang-orang untuk melihat dan mengikuti cahaya, mengikuti dia. Dan nantinya karena di rawa-rawa ini, orang itu akan ketarik ke rawa lebih dalam dan akhirnya tenggelam gitu. So, itu tadi beberapa urban legend dan hantu-hantuan yang ada di Argentina. Untuk video series yang pertama ini, gimana menurut kalian? Tolong bisa komen di bawah, dan mungkin kalian ada request negara mana berikutnya yang akan aku bahas, bisa juga komen di bawah. So thank you very much for watching guys, and see you in my next video. Bye, love you all. Mwah.